Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut lagi materi pembelajaran kita untuk bagaimana mengelola dokumen gambar dalam sebuah project gambar di Revit Arsitektur. Pertemuan terakhir kita sudah mendokumentasikan gambar dalam bentuk denah ya. Jadi kita sudah memplotting sebuah denah dengan beberapa informasi di dalamnya dengan kop gambar yang sudah kita buat sendiri. Lalu kemudian untuk selanjutnya kita tentu perlu mendokumentasikan juga gambar-gambar lain setelah gambar denah ini. Jadi standar biasa di gambar arsitektural itu adalah setelah denah bisa ada tampak dan potongan. Nah, dari tampak kita bisa langsung masuk ke project browser. Di menu elevation kita pilih salah satu elevation yang kita mau tampilkan dulu, misalnya tampak depan ya. Nah, tampak depan akan tampil seperti ini dengan beberapa elevasi denah yang sudah muncul. Di sini ada nama-nama untuk elevasinya di samping kanan sini, kemudian ada objek-objek yang sudah kita gambar. Nah, untuk tampilan yang sekarang ini kita menampilkannya juga boleh dengan visibility dan grafik yang berbeda, karena biasanya kan gambar tampak itu punya informasi gambar yang cukup berbeda dengan gambar denah. Jadi pertama kita bisa mengatur visibility-nya di graphic display option ini. Di sini kita bisa memilih antara yang sekarang ini adalah hidden line, kemudian kita juga bisa pilih consistent color sehingga dia menjadi berwarna. Lalu kemudian bisa kita juga pilih jadi realistic sehingga material yang muncul nanti akan sesuai dengan jenis material yang kita tampilkan. Tapi untuk video kali ini kita pakai yang consistent color dulu aja. Nah, ini lalu di sini kita juga bisa mengatur maju mundur dari gambar ini supaya kita tahu bagian mana yang agak di depan dan agak di belakang dengan mengaktifkan pencahayaannya ini, shadow-nya. Kita klik saja di sini sampai pencahayaannya muncul di gambar tampak ini, sehingga nanti pada saat kita plot ke dalam gambar sheet gambar di sini, maka gambarnya bisa lebih informatif dan bisa memberikan grafis yang lebih baik. Selain itu kita juga bisa mengaturnya di sini di visibility and graphic. Nah, di sini kita bisa mengatur objek-objek apa aja yang ingin kita tampilkan dan apa yang ingin kita sembunyikan. Jadi misalnya di gambar tampak itu kan biasanya gambar struktur fondasi itu tidak kelihatan ya. Jadi kita kalau di gambar tampak itu bisa kita matikan saja supaya dia tidak kelihatan di tampilan gambar. Foundation, kemudian apalagi mungkin itu aja supaya nanti gambar kita clear menjadi sebuah gambar tampak dengan elevasi tanah asli yang menjadi dasarnya. Selanjutnya kita menuju ke gambar kerja ini, kemudian kita pilih new sheet, kita pilih ukurannya, kemudian seperti biasa kita edit dulu properti projectnya di sini. Propertinya kalau kita edit nama ininya ya, gambarnya, makanya kita tulis tampak depan. Oke. Lalu biasa kita drag gambar yang kita ingin masukkan. Oh, ini already placed in sheet number. Oh, berarti ini sudah
sudah ada, mungkin kita hapus dulu ya ini. Oke, baik. Jadi sekarang kita ada di sheet tampak dengan nomor gambarnya, kita rubah aja 102 menjadi 104 menjadi 102 supaya dia berurutan. Kemudian kita tarik gambar. Oke, ini gambar tampak sudah masuk. Di sini kita juga bisa mengatur view dari gambar tampak ini dengan mengaktifkan view-nya, lalu mengatur cropping-nya sampai daerah mana saja yang ingin kita crop dengan memunculkan crop view-nya. Nah, ini setelah dia muncul, ini bisa kita geser-geser sampai bagian mana yang ingin kita tampilkan di gambar tampak ini. Misalnya kita kecilkan dulu supaya dia tidak terlalu melebar. Oke, lalu kita kedua kali, dan ini sudah jadi. Tinggal kita atur lagi name tag dari gambar ini, kita atur posisinya. Ini juga kita rapikan, lalu oh, ini gambarnya masih ada yang kelewat satu, mungkin kita turunkan saja supaya dia lebih. Ini sudah jadi satu gambar dena yang kita plotting. Begitu selanjutnya sampai kita memplot semua gambar elevasi yang ada di gambar kita ini. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana dengan membuat gambar potongan. Nah, membuat gambar potongan kita basicnya adalah dengan membuat sebuah garis potongan dulu di gambar denah lantai 1. Jadi di sini sudah ada garis potongan awal yang sudah saya buat, tapi saya akan contohkan lagi membuat satu potongan lagi. Misalnya di sini diklik, jadi kita mau pergi ke view, lalu pilih section, kemudian kita tarik posisi potongan yang ingin kita tempatkan. Jadi misalnya kita potong di sini lalu menghadap ke atas ya. Jadi ini ada garis putus-putus, ini menunjukkan view dari potongan yang kita buat ini. Setelah itu otomatis akan muncul satu section di bawah. Kita tulis section 1. Nah, kita bisa edit, rename dulu sesuai dengan nama yang kita mau, misalnya potongan B ya. Nah, lalu kita klik 2 kali dan muncul gambar potongannya. Nah, untuk dasar gambar potongan itu biasanya yang terlihat adalah elemen-elemen struktur, yaitu kolom, balok, pondasi, dan ini slope. Coba kita lihat apakah sudah lengkap. Kita lihat crop view-nya apakah. Oh, ini masih kurang, mungkin view dari pondasinya belum terbuka di visibility and graphic ini. Kita coba cek dulu visibility and graphic, structural foundation. Oke, ada. Oh, terus berarti kita coba lihat di gambar denah. Oh, ini mungkin garisnya kita perlu majukan sedikit ya supaya mengena ke, kita edit di lantai 1. Lalu ini view-nya kita majukan supaya mengenai area pondasi yang ingin kita perlihatkan. Oke, lalu kita cek lagi di potongan B. Ini masih belum kelihatan garis pedestalnya, berarti kita harus tarik lagi ke depan untuk memperlihatkan persis di kolomnya ya. Berarti mungkin di sini ya. Oke, coba cek lagi. Oke, jadi ini sudah kelihatan elemen-elemen struktur yang ingin kita tampilkan di gambar potongan sudah lengkap. Pondasi, kolom, slope, balok. Slope-nya juga tadi di belakang ya, ini ya slope-nya, jadi belum
plat dan atap juga sudah kelihatan, elevasi sudah lengkap, kemudian grid struktur juga ada, tinggal kita memberikan dimension line atau annotation ukuran di sini ya, ukuran struktur. Nah, ini bisa dikerjakan sekarang, bisa juga dikerjakan belakangan setelah gambarnya terplot. Nah, oke. Anggap ini sudah kita beri ukuran, kemudian kita pindahkan ke sheet selanjutnya. Kita bikin new sheet lagi, lalu kita pilih yang A3 dan tuliskan nama gambarnya adalah potongan B misalnya, dan kita seperti biasa di drag lagi gambar yang kita mau, kemudian ditempatkan di posisi yang kita inginkan. Oke. Nah, ini sudah terplotting, namun ada yang berbeda dari gambar ini, gambar tampak dan potongan. Style dari visibility grafiknya berbeda ya, jadi ini ada warnanya consistent color, sementara ini masih hidden line. Nah, ini bisa kita edit juga kalau misalnya ingin tampilan gambar yang lebih baik. Gambar potongan kita aktifkan, lalu kita edit di consistent color dan kita edit di visibility and grafiknya. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa kita atur. Yang pertama itu adalah shadow-nya, apakah kita ingin menampilkan shadow-nya, kemudian ambience-nya, lalu coba kita cek dulu ini tampilannya, kemudian lighting-nya mungkin kita bisa edit juga, ingin memilih jenis lighting yang seperti apa, apakah yang sudah basic yang hanya muncul dari top kanan atas atau kanan bawah, atau kita ingin memilih berdasarkan lokasi yang kita punya. Jadi misalnya kita pilih di lokasi ini, di sini bisa kita pilih lokasi di mana bangunan kita berada. Ketika dia sudah terkoneksi internet, dan kita pilih nama kotanya di sini. Oke, kita pilih saja misalnya kotanya di Jakarta yang sudah tersave di sini. Jakarta, Indonesia. Oke, lalu apply. Nah, maka akan pencahayaannya juga akan berubah. Waktunya juga kita bisa rubah berdasarkan musim yang kita pilih, misalnya winter, akan berubah. Ini akan membantu untuk memberikan representasi gambar yang lebih baik di gambar potongan kita. Begitu pula di gambar tampaknya. Oke, mungkin itu dulu untuk penjelasan soal bagaimana mengelola dokumentasi project dalam gambar kerja di Revit dengan memproduksi gambar tampak dan potongan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.